Gimana kalau saya bilang tumpukan sampah plastik raksasa di Indonesia itu sebenarnya harta karun? Kedengarannya mustahil ya, tapi dalam beberapa menit ke depan kita bakal lihat gimana sihir ini beneran bisa mengubah sampah jadi energi. Oke, kita mulai dari angka ini, 40 meter. Anda tahu ini tinggi apa? Ini tinggi tumpukan sampah di Bantar Gebang, TPA-nya Jakarta. Ini bukan lagi tumpukan sampah biasa, ini udah kayak monumen krisis kita bersama. Biar kebayang ya tingginya seberapa, 40 meter itu lebih tinggi dari Candi Borobudur. Iya, Anda nggak salah dengar. Mahakarya kebanggaan kita kalah tinggi sama sampah. Ini gambaran yang kuat banget ya soal seberapa besar masalah kita. Dan masalahnya, ini nggak berhenti. Setiap satu hari, Jakarta itu ngirim 7.500 ton sampah baru ke sana. Artinya apa? Gunung sampah ini makin tinggi, terus, dan terus. Nggak ada jedanya. Nah, isinya apa sih gunung sampah ini? Ini nih bagian paling pentingnya. Lihat deh grafiknya. Hampir 20%, tepatnya 19%, itu plastik. Sesuatu yang nggak bakal bisa hancur, yang bakal ada di situ ratusan tahun. Dan inilah fokus utama kita hari ini. Oke, kita udah lihat masalahnya gede banget. Sekarang kita pindah ke solusinya. Kita bakal ngomongin sesuatu yang kedengarannya kayak alkimia modern. Mengubah sampah plastik balik lagi jadi minyak. Betul, kayak memutar balik waktu. Kuncinya itu sebenarnya simple. Plastik itu asalnya dari mana? Ya dari minyak bumi. Ini yang perlu kita ingat. Jadi, secara fundamental, plastik itu ya minyak bumi dalam bentuk padat. Rantai molekulnya itu nyimpan energi yang sama. Jadi secara sains sangat masuk akal kalau kita bisa bongkar lagi plastik ini dan balikin ke wujud aslinya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi gimana caranya? Apa kita beneran bisa sulap masalah lingkungan segede ini jadi solusi energi? Jawabannya ada di sebuah proses yang keren banget. Namanya pirolisis. Tenang, ini bukan mantra sihir, ini murni sains. Gampangnya, pirolisis itu proses untuk memecah rantai kimia plastik yang ribet itu jadi molekul-molekul bahan bakar yang lebih simpel. Dan yang penting, tanpa dibakar. Kalau mau sedikit teknis, coba bayangin ada oven super panas. Suhunya bisa ratusan derajat Celcius. Tapi, di dalamnya nggak ada oksigen sama sekali. Nah, tanpa oksigen, plastik itu nggak bakal kebakar jadi abu. Sebaliknya, dia bakal meleleh terus menguap jadi gas. Kata kuncinya cuma satu, tanpa oksigen. Nah, ini yang terjadi di level molekulnya. Lihat deh, rantai polimer plastik yang panjang banget itu, karena dipanaskan, dia pecah jadi rantai-rantai yang jauh lebih pendek. Itulah molekul bahan bakar cair. Analoginya kayak kita motong kalung manik-manik yang super panjang jadi beberapa gelang kecil. Jadi proses yang kelihatannya rumit ini sebenarnya bisa kita ringkas jadi 3 langkah gampang. 1, plastiknya dimasukin ke reaktor. 2, dipanasin di suhu tinggi, ingat, tanpa oksigen. 3, uap yang keluar dari proses itu didinginkan. Dan voila, uapnya berubah jadi minyak cair. Oke, jadi kita bisa nih bikin minyak dari sampah. Keren. Tapi, pertanyaan selanjutnya kualitasnya gimana? Bisa nggak dipakai buat motor atau mobil? Nah, sekarang kita lihat datanya. Siap-siap kaget ya sama angka ini. RON 102. 102! Beberapa riset di Indonesia nunjukin kalau bahan bakar dari plastik ini oktannya bisa setinggi itu. Itu bahkan lebih tinggi dari bensin sekelas Pertamax Turbo loh. Jadi ini bukan bahan bakar abal-abal, ini kualitasnya premium. Coba kita bandingin langsung deh. Lihat tabel ini. Kepadatan atau densitas minyak dari plastik jenis PE dan PP itu hampir sama persis kayak bensin biasa. Terus, lihat nilai kalornya, alias kandungan energinya. Angkanya bersaing ketat. Ini bukti konkret kalau energi yang dikandung minyak sampah ini setara sama bahan bakar yang kita tambang dari perut bumi. Tapi, ada catatannya dulu. Nggak semua jenis plastik itu bisa diolah. Contohnya PET, kayak botol air mineral. Kalau diolah, dia ninggalin sisa padat yang bisa bikin reaktornya mampet. Terus yang paling bahaya itu PVC. Kalau dipanaskan, dia ngeluarin gas hidrogen klorida. Itu beracun dan korosif banget. Makanya, memilah sampah itu jadi kunci banget di sini. Dan ini semua bukan cuma teori di lab loh. Ini udah dipraktekkan di lapangan. Di Semarang, ada yang namanya Petasol, dipakai buat bahan bakar perahu nelayan. Di Bali, minyaknya dipakai buat traktor petani. Di Banjarnegara, bahkan ada inovasi mesin lokal namanya Fastpol 5.0. Jadi, teknologinya ini nyata dan dampaknya udah dirasakan langsung.
Nah, pertanyaannya, kalau teknologinya bisa dan udah terbukti jalan, kok kita belum lihat ini di mana-mana? Jawabannya ada di dua tantangan besar, ekonomi dan regulasi. Ini dia nih PR terakhirnya. Ini inti masalah ekonominya. Kalau dibikin skala kecil-kecilan, ongkos produksinya bisa sampai 17.000 lebih per liter. Ya, nggak masuk hitungannya. Tapi, kalau dibangun dalam skala industri besar-besaran, biayanya bisa turun drastis dan jadi sangat kompetitif. Jadi, scale atau skala itu kuncinya. Terus ini dia tembok besarnya dari sisi aturan. Sampai sekarang belum ada yang namanya Standar Nasional Indonesia atau SNI buat minyak pirolisis ini. Tanpa SNI, minyak ini nggak bisa dijual bebas secara legal. Kasian kan para inovatornya jadi kayak kejebak di area abu-abu. Terus gimana, Gong? Nah, kabar baiknya, solusinya itu sebenarnya udah jelas. Ada langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil buat ngebuka potensi teknologi ini di seluruh Indonesia. Ada 3 pilar utamanya. Pertama, pemerintah harus gerak cepat terbitin SNI-nya biar ada kepastian hukum. Kedua, ini peran kita semua, pilah sampah dari rumah, biar bahan bakunya bersih. Ketiga, libatkan industrinya. Produsen plastik harus ikut tanggung jawab mendanai solusinya. Jadi kita mulai tadi dengan gambaran gunung sampah yang tingginya ngalahin Borobudur. Tapi sekarang kita tahu, di dalam tumpukan sampah yang kita anggap masalah itu, ternyata tersimpan harta karun energi. Dengan sains yang pas, skala ekonomi yang tepat, dan dukungan aturan yang jelas, jawabannya bisa jadi iya. Harta karunnya udah ada di depan mata, tinggal kita mau gali atau enggak.